Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali. Terima kasih ya. Ini adalah serial webinar Nasional Transformasi Pemanfaatan Hutan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal PHL Kementerian Kehutanan dan didukung oleh Multi Stakeholders Forestry Program atau MFP. Dan webinar ini merupakan bagian dari konsultasi publik revisi Permen LHK nomor 8. Kita sudah melaksanakan 4 sesi webinar dan ini adalah sesi kelima. Hari ini kita akan fokus dengan diskusi terkait penguatan penatausahaan hasil hutan yang lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Saya Rahma Alia dan saya akan kembali memandu diskusi hari ini. Nah, kita bicara soal penatausahaan hasil hutan. Meningkatnya tuntutan pasar global terhadap legalitas, transparansi, dan ketelusuran produk hasil hutan, sistem penatausahaan hasil hutan memegang peranan yang semakin strategis. Nah, penataan hasil hutan bukan sekedar proses administrasi, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, mendukung kemudahan berusaha, dan sekaligus memperkuat daya saing produk kehutanan Indonesia. Kalau kita bicara soal topik ini, maka sesungguhnya kita sedang membangun sistem yang bukan hanya administrasi saja, tapi kita sedang membangun sistem untuk kepercayaan. Karena di pasar global, yang dibeli bukan hanya produk hasil hutannya, tetapi keyakinan bahwa produk tersebut memang didapat dan dapat ditelusuri berasal dari pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, melalui webinar ini, Kementerian Kehutanan membuka ruang konsultasi publik, jadi kami sangat menantikan masukan-masukan Anda ataupun pertanyaan yang nanti dapat disampaikan langsung kepada semua narasumber yang hadir di studio maupun yang bergabung melalui online. Dan masukan yang masuk ini adalah penyempurnaan regulasi penatausahaan hasil hutan, dan kami berharap diskusi hari ini bisa memperkaya substansi regulasi agar semakin implementatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menjawab kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, pemerintah daerah, akademisi, maupun masyarakat sipil. Dan saya langsung saja akan memperkenalkan keynote speaker maupun narasumber yang akan berbicara di sini. Ada Bapak Erwan Sudaryanto, Sekretaris Direktorat Jenderal PHL Kementerian Kehutanan. Selamat siang Pak, beliau bergabung melalui online. Dan juga narasumber yang hadir di studio bersama saya, Pak Krisdianto, Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan IPHH. Selamat siang Pak Krisdianto. Thank you for being here. Dan juga bersama saya di sini ada Ibu Faradiba, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Bapak Ibu terbang langsung dari Pontianak. Wah, luar biasa. Selamat datang di Jakarta. Kemudian ada Pak Jumadi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, sudah bergabung melalui online. Dan ada Pak Purwadi Suprihanto, Sekretaris Jenderal APHI. Selamat siang Pak Pur. Lagi. Iya, welcome back ya Pak. Terima kasih sudah diundang. Baik, senang sekali kita sudah ada semua narasumber di sini. Dan untuk membuka, setting the tone juga, sebetulnya apa sih yang diinginkan dari konsultasi publik terkait dengan revisi Permen 8 tahun 2021. Langsung saya ingin mempersilahkan Sekretaris Direktorat Jenderal PHL Kementerian Kehutanan, Bapak Erwan Sudaryanto, untuk keynote speech-nya. Silakan Pak. Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rahma, ketemu lagi. Ini saya nggak bisa ketemu langsung ini. Mohon maaf lagi di luar kota. Jadi ini suara saya terdengar ya? Atau jaringan agak jelek nih ya? Yang saya hormati narasumber Pak Kris, kolega saya, Pak Pur, Bu Farah, yang online, Pak Jumadi juga sahabat saya semuanya. Kita sampai kepada webinar ke seri 5 ya. Sekarang ini kita temanya adalah penguatan penatausahaan hasil hutan yang transparan, akuntabel, terintegrasi, dan mendukung tata kelola kehutanan berkelanjutan. Biar tidak terlalu tegang dulu, ini saya dibikinkan pantun, makanya saya harus baca. Jangan lupa cakepnya ya. Ke Manggala naik kereta api, turun di Jakarta pakai kemeja rapi. Mari kita lakukan webinar hari ini untuk legalitas kuat, pasar percaya, dan hutan lestari, kan gitu ya. Jadi
Pak Erwan punya pantun. Tadi saya sampaikan Pak Rahmat, bahwa tata usaha ini adalah bukan sekedar proses administrasi, tetapi adalah fondasi untuk tata kelola. Karena seperti kita yakini bahwa dunia internasional saat ini sudah semakin menuntut transparansi dan legalitas terutama. Nah, kita sebenarnya sudah maju ya, jauh lebih maju dari negara-negara yang lain. Kita sudah punya SVLK ya bahwa kita bisa memastikan bahwa semua hasil hutan itu berasal dari eh, tempat yang sah dan juga legal ya, tidak ada deforestasi. Kedua, tata usaha ini ya berkaitan dengan PSDH-nya. Nah, ini sebenarnya menjadi sorotan saat ini bahwa kan kita dikatakan bahwa sumbangan terhadap PDB kita masih rendah ya. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk meningkatkan salah satunya, tapi bukan satu-satunya ya, salah satunya untuk meningkatkan uh, kontribusi sektor kehutanan, kita mencoba memperbaiki tata kelola mulai penata usahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah, dan juga diyakini oleh dunia internasional bisa meyakini bahwa itu legal. Intinya di situ dulu. Ya. Dalam kerangka nasional, penguatan ini sebagai untuk transformasi pelayanan publik yang akuntabel dan transparan ya dalam tata kelola kehutanan. Karena sekarang banyak disorot, kita kehutanan ini kok masih begini-begini aja. Pada kondisinya sudah jauh ya tuntutan dari publik maupun dari masyarakat maupun dari kita, dari pemerintah juga, bahwa kehutanan harus berdaya guna. Kita menguasai sekian puluh juta, tetapi kok kontribusinya kecil, itu yang menjadi tantangan. Nanti Pak Kris yang akan menceritakan apa-apa yang akan menjadi poin yang melakukan revisi P8 ini. Dan nanti juga dari sisi akademis, Bu Farah, sahabat saya juga, ketemu lagi Bu Farah, dan untuk bagaimana dari sisi akademis. Sehingga peraturan ini memang akuntabel secara scientific base, kan gitu ya. Nah, nanti Pak Purwadi akan membahas sebagai pelaku bisnis. Dan Pak Jumadi, Kepala Dinas, sahabat saya juga, itu akan membahas dari sisi sebagai pemerintah daerah, sebagai pemangkunya, kan gitu. Jadi semua ini kita harapkan menjadikan revisi P8 ini yang khususnya untuk tata usahanya ini bisa berjalan dengan baik. Ya, gitu ya. Nah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan, nggak perlu panjang lebar karena juga saya masih harus ada kegiatan lain yang harus saya ikuti. Tapi sekali lagi, saya agak juga nih, nggak bisa ketemu langsung Mbak Rahma ya. Jadi harusnya setiap hari kita ketemu terus. Tapi sekarang tidak bisa ketemu, ya apa boleh buat lah. Nanti kita akan bertemu langsung, lebih nyaman kalau di onset ya. Kalau begini mungkin jaringan nggak bagus, segala macam itu akan mengganggu. Jadi tidak secara chemistry-nya kan kurang ya kayaknya kalau kayak pakai online ini ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti kita akan ketemu Pak Kris, tapi ada Pak Kris, ada Pak Pur, ada Bu Farah, itu udah luar biasa sekali bagi saya. Oke, itu yang bisa sampaikan Mbak Rahma, Pak Kris, Bu Farah, Pak Pur, selamat berdiskusi, dan juga saya lihat sudah, ini masih kurang nih pesertanya, masih 430-an, semoga nanti seperti yang kemarin-kemarin bisa di angka 700, sehingga masukannya semakin dinamis, sehingga kita bisa mengimplementasikan memang benar-benar revisi P8 ini bisa dilaksanakan di lapangan dan juga menguntungkan pelaku usaha ya. Dari Pak Pur ini bagaimana sih sekarang yang usaha kehutanannya lagi sunset ini bisa bangkit lagi ke depannya. Jadi kita tidak berhenti untuk melakukan inovasi agar kita bisa bangkit lagi ya. Salah satunya kemarin sudah ya bahas masalah karbon ya, itu salah satu bentuk kita pengen itu. Oleh sebab itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, serial webinar nasional transformasi pemanfaatan hutan seri 5 secara resmi saya nyatakan dibuka. Ini masih ada pantun satu kali lagi untuk nutup ya. Cakepnya jangan lupa ini. Lampu studio mulai dihidupkan. Moderator siap memulai sesi. Selamat berdiskusi untuk menyempurnakan insya Allah hutan lestari dan tukin kita tetap berseri. Karena kita pengen tukinnya naik lagi kita. Aduh, kita kan udah mulai
agak berat-berat ini dengan kondisi ekonomi yang kayak begini itu. Ayo kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi. Terima kasih Mbak Alia, saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Erwan. Memang seharusnya ada hadir di sini, tapi nggak apa-apa. Tadi pantunnya luar biasa. Semua yang ada di webinar, peserta webinar ada 400-an itu semua kasih cakep-cakep untuk Pak Erwan ya. Lain kali kita harus bertemu di studio Pak, harus datang ke sini. Sekali lagi itulah tadi pembukaan dari Pak Erwan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal PHL Kementerian Kehutanan. Jadi memang kita mengharapkan bahwa diskusi ini interaktif ya. Masukan-masukan, inputan ataupun mungkin experience yang pernah dirasakan di lapangan bisa langsung saja diangkat dalam forum ini. Baik, kita akan langsung masuk pada topik hari ini. Saya akan ke Pak Krisdianto ini untuk memberikan kepada kita sebetulnya apa sih yang ingin direvisi. Kalau tadi dari Pak Erwan kan menyampaikan bahwa sebetulnya soal legalitas kita sudah punya, sistem juga sudah ada, tapi barangkali belum semua mengetahui mengenai sistem yang ada, SIPUH gitu ya, versi 3, dan tantangan zaman itu semakin kompleks. Dunia internasional menuntut legalitas, transparansi, traceability, dan hasil hutan yang pasti semakin depleting atau menipis juga, jadi kita harus memastikan sustainability-nya. Untuk itu saya langsung berikan kepada Pak Krisdianto untuk menyampaikan apa sih arah kebijakan kita ke depan. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Alia. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam lestari. Baik, kita langsung masuk. Mungkin paparan saya bisa langsung di-share. Intinya adalah terkait dengan penata usahaan hasil hutan di Indonesia. Seperti kita tahu, disampaikan Pak Ses tadi, bagaimana hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu atau kita sebutnya hasil hutan bukan kayu itu merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan sumber daya hutan yang bertujuan untuk menjamin keteraturan, transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan hasil hutan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat mandat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terutama ayat 3, itu adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kita memanfaatkan sumber daya, kita atur supaya kita tahu, supaya kita bisa memonitor dan mengendalikan. Sistem ini kita bangun, penatausahaan ini termasuk untuk kemakmuran rakyat adalah nanti ada PSDHDR ataupun PNBP yang harus dibayarkan, dan itu 80% kembali ke daerah penghasil, dan itu sebagai untuk biaya pembangunan. Jadi nanti pengaturannya kita bisa melihat pencatatannya maupun juga transparansinya dan akuntabilitasnya, dan itu nanti berujung pada pembayaran PNBP yang akan kembali ke pembangunan di daerah. Jadi kalau by definition itu di Permen 8 tahun 2021 penata usahaan hasil hutan adalah kegiatan untuk pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan dan penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan atau peredaran, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil hutannya. Jadi dalam penata usahaan hasil hutan tadi terdapat 3 kata kunci untuk menjelaskan penata usahaan, yaitu traceability, legality, dan sustainability. Next please. Jadi dalam pemanfaatan hasil hutan, kerangka pengelolaan hutan lestari dalam PP 23 tahun 2021 kita mengenal yang namanya multi usaha kehutanan yang telah didiskusikan dalam webinar sebelumnya di tanggal 9 lalu ya. Dan di situ multi usaha kehutanan ini memang mengoptimalkan nilai ekonomi dari ekosistem hutan. Namun kita tahu bahwa nilai ekonomi adalah yang paling kecil lingkarannya. Ada yang paling besarnya adalah social acceptance, yang paling besarnya adalah ecological viable. Jadi secara ekologi bisa, socially accepted, kemudian baru economically viable. Jadi di situ menggambarkan bahwa tidak melulu fungsi ekonominya, tetapi juga fungsi sosialnya dan juga fungsi ekologinya. Disitulah kita mencatat, merekam dan mengatur sehingga kita bisa mengendalikan. Di dalam penatausahaan bisnis proses peredaran hasil hutan dimulai dengan memastikan
areal itu berizin. Areal itu berizin, ada PBPH, ada perhutanan sosial, ada hak pengelolaan, dalam hal ini perhutani, dan hak atas tanah. Itu untuk mengejar legalitasnya dulu. Jadi yang bisa didaftarkan, yang bisa mengusahakan itu apabila mereka memiliki entitas perizinannya dulu. Nah, prioritas itu kita pastikan, dan setelah ada izinnya yang sah, kemudian kita bisa melihat apakah mereka bekerja di hutan lindung atau di hutan produksi. Kalau di hutan lindung tentu saja kita tidak bisa menebang pohonnya, tapi kita bisa mengambil pemanfaatan kawasannya, pemanfaatan jasa lingkungannya, dan juga untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayunya. Sedangkan kalau itu diklasifikasikan sebagai hutan produksi, kita bisa melihat bahwa sustainable forest management itu berarti kalau kita menebang pohon di hutan produksi, berarti kita juga melakukan penanaman. Itu adalah sustainability-nya di situ. Dan selain memungut kayu, memungut hasil hutannya, kita juga dengan kita mencatat, kemudian memanen dan mengukur, kita bisa mengendalikan mereka. Jadi korporasi mengajukan rencana kerja tahunan, kemudian kita matchingkan dalam setahun itu dia mengambilnya sesuai nggak dengan rencana. Nah, kemudian kalau sudah sesuai dengan rencana dan pohon yang diambil pun juga bukan yang pohon yang dilarang begitu. Nah, itu menjadi sebuah sistem penatausahaan secara keseluruhan. Dan perbedaan hutan lindung dan hutan produksi ini menggambarkan sistem sustainability-nya. Karena di RKT itu disebutkan dia akan menebang di mana dan akan menanam di mana. Itu dalam sistem penatausahaan kita pastikan itu terlaksana. Jadi tidak hanya mengambil saja, tetapi juga make sure bahwa ada plantation di situ. Itulah namanya sustainability. Dan juga ada segmentasi dari penatausahaan hasil hutan. Apakah itu di areal yang berisinya tadi, kemudian kayu atau hasil hutannya itu sudah ditampai di tempat penumpukan atau penimbunan hasil hutannya, apakah sudah diangkut, apakah sudah sampai ke industri, kita ingin tahu semua. Karena kita bisa tahu bahwa secara neraca dari awal sampai akhir kita bisa kontrol. Nah, itu sebenarnya juga terkait juga dengan perdagangan internasional. Nanti kita diskusikan bahwa di perdagangan internasional mereka juga ingin tahu dulu dari meja, mebel ataupun dari kayu lapis itu dulu pohonnya ditanam di mana. Itu traceability-nya mereka harus tahu. Betul. Seperti sekarang EUDR di Uni Eropa maupun LACI Act dan juga di Australia untuk country specific guideline, mereka ingin tahu dulu pohonnya itu tumbuh di mana dan apakah kita melakukan penanaman juga di daerah situ. Jadi kita sistemnya sudah cukup bagus dan penatausahaan hasil hutan bisa menjawab itu semua. Next berikutnya yaitu adalah terkait dengan bisnis transaksi penatausahaan hasil hutan. Kita memanfaatkan data referensinya dari legalitas perizinan tadi, kemudian kita memanfaatkan tenaga teknis atau kita sebut GANIS sebagai yang kita percaya, karena GANIS ini sudah melalui uji kompetensi. Jadi mereka punya lisensi sendiri, tenaga-tenaga teknis ini yang kita tugaskan untuk melakukan pengukuran, pengujian, dan dia juga memasukkan data tersebut, dan dia nanti ada di simpul lokasi mana, apakah di tempat penumpukan, dan itu menjadi alur sebuah komoditas material itu dari hulu sampai hilirnya kita bisa monitor. Dan juga kita berdasarkan dokumen, ada perencanaannya itu sebelum dilakukan pemungutan, kita meminta mereka untuk ada laporan hasil cruising dulu. Itu pohon apa? Kalau pohon dilindungi ya kita kasih tanda merah karena tidak boleh tebang. Kalau ada kita kasih warna kuning, dan juga di situ ada QR code-nya. Disitulah geolocation juga sudah berjalan dari dulu. Sebelum ada EUDR pun kita sudah ada geolocation. Titik di mana dia tumbuh itu ada geolocation-nya. Jadi jenisnya, kemudian diameternya itu setidaknya setahun sebelumnya itu mereka sudah mencatatkan dan melaporkan kepada Kementerian Kehutanan. Dan di situ dari produksi ada buku ukur dan menjadi LHP atau laporan hasil produksi, dan kemudian ada pengangkutan, dan dari LHP itulah kita tahu bahwa sebelum bisa diangkut mereka harus membayar PNBP. Ada, kalau jenis pohonnya berbeda, tarifnya juga berbeda, dan tarif ini juga kita mencoba fair dengan harga patokan yang memang dibuat berdasarkan rata-rata dari sebuah region. Itu dijual berapa sih gitu. Nah itu nanti kita di harga patokan tersebut.
Next berikutnya adalah optimalisasi pengawasan melalui SIPUH. Jadi kalau kata Pak Komar ini kebetulan ada di ruangan, jadi dia sama membantu kami. SIPUH ini seperti CCTV begitu. Jadi dia akan memonitor dari hulunya, kemudian dia akan melihat dari data awalnya terrecord dan data-data dari penata usaha hasil hutan ini saat ini sudah digunakan tidak hanya sebagai dasar untuk penarikan PNBP, tapi juga untuk aparat pajak, aparat penegak hukum, karena di situ mereka ingin tahu neraca dari pohon ini diambil dari mana, bukti-buktinya sangat otentik dan sangat resmi, memperlihatkan bahwa ini jenis A, jenis B, ukurannya sekian, itu diangkut dari titik A ke titik B, itu semuanya terrekord. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah mengembangkan ini dari versi pertama. Next berikutnya itu saat ini yang masih berlaku adalah SIPUH versi 2 saat ini. Dan SIPUH versi pertama itu dari tahun 2016 sampai 2020, dan waktu itu telah berprestasi sebagai top 40 ya, inovasi pelayanan publik Kemenpan RB. Dan saat ini yang berlaku adalah versi kedua, juga berprestasi top 5 inovasi pelayanan publik. Dan nanti kita akan kembangkan mulai tahun depan itu kita luncurkan versi 3. Nah, versi 3 ini layanan komprehensifnya kita tekankan pada 3 kata kunci tadi: legality, sustainability, dan traceability. Nah, itu yang akan kita lakukan. Dan slide terakhir itu terkait dengan SIPUH ini mencatat transaksi di setiap simpul, kemudian ada terdokumentasi real time, jadi bisa dicek di satu data PHL kami, kemudian terintegrasi data perencanaan di hulu si Pashut, dan ada DIKA dari Perum Perhutani, dan terintegrasi dengan sistem penerbitan dokumen legalitas hilir, itu di SILK, Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian atau Legalitas Kayu waktu itu. Dan kita menggunakan QR code di setiap itu, jadi bisa di-trace. Kalau ada kayu ditemukan, kayu bulat, ada QR code-nya, bisa di-scan, dan itu legal, dan ada data-datanya, ada semua. Saat ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Saya meneruskan pendahulu-pendahulu saya, dan kita akan melakukan perubahan revisi P8 ini. Di antaranya secara cepat saja ada 5, yaitu adalah perubahan objek penata usaha hasil hutan. Sebelumnya objek PUH berbasis jenis produk hasil hutan, dan sesudahnya objek penata usaha hasil hutan berbasis jenis hasil usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan multi usaha kehutanan, berbasis segmen juga, ada TPK hutan, TPK antara, dan PBPHH-nya. Kemudian penambahan pasal khusus pemegang hak atas tanah. Jadi hak atas tanah itu biasanya untuk di APL, di area penggunaan lain, dan sebelumnya itu belum diatur secara detail kriteria dan mekanisme pemberian layanan SIPUH-nya. Jadi sekali lagi, SIPUH bukan izin ya, jadi dia pembukaan akses pemanfaatan kayunya itu supaya terrekord di penata usaha hasil hutan atau kita sebut SIPUH ini. Dan itu diatur, dan untuk mekanisme layanannya, hak aksesnya, dan mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk pemanfaatan pemegang hak atas tanah. Yang ketiga adalah mekanisme pencatatan produksi hasil usaha pemanfaatan kawasan dan konservasi. Ini hanya penegasan saja, jadi sudah ada di situ mekanisme pencatatan SIPUH HBK dari kawasan konservasi. Dan yang keempat adalah mekanisme pencatatan produksi hasil usaha pemanfaatan kawasan. Ini diatur mekanisme pencatatan SIPUH menyesuaikan skema pengenaan jenis dan tarif PNBP sesuai PP 36 tahun 2024. Dan yang terakhir adalah penilaian kinerja GANIS. Jadi GANIS ini tersebar sekitar ada 17.000 dan selalu mengikuti uji kompetensi. Nah, apakah mereka layak atau tidak, itu kita hanya masalah apakah dia layak dengan catatan dan segala macam itu saja. Jadi saat ini P8 yang berlaku sudah sangat baik di dalam tatanan penata usahaan. Kita hanya menambahkan yang 5 tadi. Mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan penata usahaan hasil hutan. Saya kembalikan kembali. Ya. Oke, terima kasih Pak Kristianto sudah memberikan secara detail gitu ya, sebenarnya bagaimana arah kebijakan dan juga revisi yang dituju gitu. Sebenarnya penata usahaan sudah cukup baik, tetapi memang kita perlu membuat ini semakin perfect ya, karena
zaman sudah berubah, kemudian tuntutannya juga semakin tinggi gitu, dan yang ingin dicapai adalah dari end to end ini bisa dimonitor gitu kan, supaya tadi tujuannya salah satunya adalah agar hasil hutan ini bisa dimanfaatkan secara optimal tanpa mengesampingkan sustainability, dan yang pasti ini kita perlu memastikan traceability-nya juga jelas, karena ya itu tadi pasar pun menuntut traceability yang sampai pohonnya dari mana sih ditanamnya gitu ya. Padahal itu mungkin barangnya sudah jadi di depan mata gitu kan, dan ini produk Indonesia. Nah, saya mulai pertanyaan pertama ke Pak Kris dulu. Ini kan pemerintah ini sudah menjalankan tapi ingin diperkuat sistem penata usahaan hasil hutannya sebagai bagian dari transformasi tata kelola kehutanan. Sebetulnya apa perubahan yang paling mendasar yang ingin dicapai melalui penguatan sistem ini dibandingkan dengan mekanisme yang sudah berjalan? Terima kasih Mbak Alia. Jadi memang kita bekerja dengan sistem informasi. Dunia terus berubah dan jaringan pun juga secara dinamis. Sistem informasi ini memerlukan modernisasi teknologi. Dalam artian dari segi keamanannya, dari segi fitur-fiturnya kita tambah. Jadi SIPO ini dirancang melakukan modernisasi teknologi setiap 5 tahun. Oh, nah, iya, 5 tahun ini untuk memastikan teknologi tidak tertinggal terlalu jauh, dan ya sekarang mungkin virusnya juga sudah pinter-pinter ya Bu ya. Jadi kita mungkin vaksinnya, kalau dulu kan COVID ya kita tahu ya. Vaksin untuk virus-virus komputer ini juga kita perlu kembangkan keamanannya. Kita tidak ingin kita jadi kadaluarsa kemudian mudah diserang. Data-data yang di situ kan sebagai bentuk sebagai jenis usaha dari para company-company ini, ya kita lindungi mereka. Ada transaksi-transaksi PNBP juga yang perlu kita lindungi. Ada yang kita buka, ada yang tidak kita buka, karena itu ada persaingan bisnis di situ. Tapi intinya modernisasi teknologi dalam hal 5 tahunan dengan dinamika teknologi akan kita jaga supaya kita selalu up to date, dan dalam rangka penyelarasan sistem untuk mendukung satu sistem, satu data PHL. Jadi para pimpinan menginginkan pada saat membuka satu data itu terlihat perjalanannya ini. Kayu ini masih di hutan, kayu ini sudah dibawa menggunakan tongkang, kemudian dia sudah taruh di mana. Dan tidak hanya pemerintah kita, pemerintah luar pun juga ingin melihat itu. Jadi dengan sistem QR itu, dengan geolocation tadi, geolocationnya di mana itu mereka ingin tahu. Dan ini adalah penambahan atau aksi teknologi yang memang kita terapkan di versi berikutnya ini. Jadi versi 3 memastikan interoperabilitas antar sistem dalam lingkup Ditjen PHL berjalan optimal dan tanpa gangguan, dan ada paradigma yang sedikit berubah terkait tadi pengendalian ganis. Kan ya kalau pengaturan untuk penugasannya kita buat sudah mulai secara online tapi bertanggung jawab. Jadi kita memanfaatkan juga teman-teman di dinas dan di kepala balai untuk memverifikasi di lapangan apabila misalnya ada ya kecelakaan, misalnya tongkangnya tenggelam kemudian kayunya terdampar, itu ada QR code yang matching bahwa kayu itu legal dan perlu dilindungi dan itu adalah aset. Dan itu sistem itu bisa mendukung itu. Dan juga dengan adanya multi usaha kehutanan di pengembangan lingkup pelayanan dalam rangka memfasilitasi seluruh multi usaha. Seperti misalnya ada kopi yang berasal dari kawasan hutan. Nah, itu juga tercatat dia dulu tumbuhnya di mana sih. Nah, itu yang kalau kita mau ekspor kopi ke Uni Eropa pun itu harus kita masukkan gitu. Nah, kemudian ada karet, kemudian ada coklat juga yang kita kirim keluar, itu yang di dalam kawasan hutan kita bisa sediakan datanya. Dan fitur yang terakhir yang kami tambahkan adalah SIPUH terkait perhutanan sosial. Jadi temuan KPK sebelumnya bahwa ada potensi PNBP dari perhutanan sosial yang belum bisa gitu. Jadi kita menambahkan fitur-fitur supaya, karena perhutanan sosial ini berbeda Bu. Jadi kita mencoba membuat yang lebih mudah. Kemudian kalau mereka ingin menjual katakanlah hasil buah durian atau kopi atau kakao dari kawasan hutan di perhutanan sosialnya, mereka tinggal memasukkan bahwa mereka adalah entitas yang legal, kemudian itu berapa kilo, kemudian kualitasnya apa, kemudian kita berikan pembayaran PNBP-nya. Tapi tentu untuk PS ada diskon lagi 50%. Nah, itu nanti yang
sistem inilah yang akan mengatur. Jadi gitu kira-kira. Iya, bisa dibayangkan bahwa ini kan sebetulnya rantainya panjang sekali ya, apalagi tadi ada perhutanan sosial yang mungkin untuk mereka bisa comply dengan sistem yang sedang dibangun di Kementerian Kehutanan ini cukup ribet gitu ya, cukup kompleks gitu ya. Mungkin saya ingin bertanya kepada semua nih sekarang, sebetulnya kita tuh sedang mengejar apa yang diprioritaskan? Apakah ini lebih kepada kepatuhan bahwa kita harus memenuhi persyaratan traceability, transparansi, kemudian sustainability gitu ya? Atau memang kita mau mengejar daya saing sih sebenarnya produk-produk hasil hutan, apakah itu kayu atau yang non kayu? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu di sini? Ibu mau jawab, Bu Faradiba, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Direktur, Pak Pur, ya, Mbak Alia. Jadi kami dari sisi akademi ini memandang bahwa penguatan regulasi ini sangat sekali mendukung untuk arah perdagangan global karena ada 3 prinsip utama, yaitu traceability, ya, keterusannya dari mana sumber-sumbernya, kemudian ada legalitas, dan yang ketiga transparansi. Jadi ini juga upaya mendukung pelaku usaha. Nanti mungkin Pak Pur akan lebih banyak mengeksplor karena pelaku-pelaku usaha juga perlu didukung ketika mereka telah melaksanakan semua regulasi, kemudian mereka ingin menjual produk kayu dan mereka mengikuti aturan dari SIPU ini, maka dukungan dari pemerintah untuk perdagangan globalnya akan semakin kuat. Dan tentu regulasi ini juga harus kita lengkapi dengan 5 aspek utama. Yang pertama, keterusan berbasis spasial. Jadi data dari mana setiap jenis kayu ini, kemudian atau produknya, tadi Pak Kris bilang cerita kopi gitu ya, itu harus terdata. Jadi traceability secara spasial ini harus ada. Kemudian yang kedua, kami memandang perlu inklusivitas karena setiap pelaku usaha itu beragam. Ada yang misalnya PS itu juga pengelolanya ada yang masih memiliki keterbatasan dan kita perlu untuk meningkatkan dari pelaku-pelaku usaha sehingga sistem yang disusun ini, regulasi ini bisa diakses oleh masyarakat sampai ke tingkat tapak. Kemudian yang ketiga itu harus arahkan risk governance. Jadi simple for users tapi robust for governance. Ini yang utama. Karena diharapkan pelaku usaha tentu berupaya atau semua ya dari PS juga sistem yang regulasi yang dijalankan dan sistem ini bisa membantu mereka satu kali input itu bisa diakses dan terjamin datanya. Keamanan pada data dan diakses oleh tidak hanya Kementerian Kehutanan tapi juga instansi terkait, misalnya kalau untuk ekspor jadi Bea Cukai juga bisa mengakses sehingga tidak duplikasi untuk input data, tapi satu data itu bisa termanfaatkan untuk segala perizinan, terutama misalnya SVLK atau flag. Jadi pelaku usaha pun mendapat jaminan bahwa yang mereka lakukan ini juga dari sisi instansi pemerintah ini nggak duplikasi loh, yang berulang-ulang data itu dan tidak ada data yang tidak benar yang diinput dan tentu yang terakhir itu interoperabilitas data. Jadi data itu bisa diakses dari berbagai instansi berwenang dan juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan dari satu input, terutama yang kita harapkan tadi SIPU-nya bisa optimal. Ya. Demikian. Oke. Ada yang mau menambahkan? Pak Purwadi mau menambahkan? Ya, silakan untuk pengantar. Saya kira ketika kita bicara penguatan PUH ya, itu tidak hanya soal kepatuhan, gitu ya, tapi juga ada kebutuhan. Kebutuhan apa? Kalau dari perspektif kami pelaku usaha, bagaimana sistem ini tentu akan meningkatkan daya saing kita, itu benar sekali. Kalau saya ingin berangkat sedikit saja. Bicara SIPU itu kan tentu kita tidak bisa lepaskan dari kerangka sistem verifikasi legalitas dan kelestarian hutan atau yang kita kenal dengan SVLK ya. Ibaratnya begini Mbak Rahma, kalau SVLK ini sebuah rumah gitu ya, SIPU itu adalah jendelanya gitu ya, sehingga mata publik gitu ya akan melihat refleksi dari SVLK itu dari mana? Dari PUH, itu yang paling gampang. Itu kenapa kita melihat bahwa revisi P8 yang terkait dengan PUH ini
dari kacamata pelaku usaha tentu semata-mata tidak hanya karena soal kepatuhan, tetapi juga ada sebuah kebutuhan harus ada continuous improvement, karena ada dinamika di lapangan satu sisi. Hal yang lain adalah tuntutan publik, begitu ya, pergeseran paradigma, preferensi konsumen dan lain-lain. Ketika jendela itu dibuka, publik akan gampang pertama kali bukan lihat lapangan ya, begitu ya. Bagaimana sistem itu trust, gitu ya, building trust, kemudian mampu menjawab ekspektasi publik dan lain-lain. Oleh karena itu kita melihat, saya kira kita bisa melihat refleksi dari revisi ini dari sisi kepatuhan tentu dalam langkah pengawasan tadi, tetapi dari sisi pelaku usaha, bagaimana sistem yang dibangun ini juga semakin memberikan transparansi, kredibilitas, dan juga kemudahan-kemudahan, begitu ya, sehingga ini bisa meningkatkan daya saing kita. Saya kira itu sangat relevan dari pertanyaan. Kalau kita akan bicara masalah kemudahan nih untuk pelaku usaha nanti ya. Tapi saya ingin tanya lagi nih Pak Purwadi, pemerintah ini kan berusaha mengakomodir juga kebutuhan melalui regulasi yang semakin dibuat perfect ini gitu ya. Bagaimana kira-kira kesiapan para pelaku usaha untuk memastikan bahwa end to end dari ujung sampai ujungnya nih, karena semua rantai ini kan pengen dimonitor tadi seperti kata Pak Krisdianto gitu ya. Bagaimana kesiapannya dari pelaku usaha untuk memastikan bahwa iya kalau misalnya ada produk saya bisa pastiin ini asalnya dari mana, siapa yang bekerja di sana dan sebagainya. Dari konteks perubahan regulasi ini Dipo ya. Mbak, saya mengikuti betul dulu namanya Tata Usaha Kayu ya, TUK. Sekarang sudah menjadi SIPU sejak tahun 2000 awal ya. 2000 awal, kemudian dikembangkan terus menjadi bagian dari SPLK, kemudian keberterimaan yang luas di Uni Eropa karena kita ada FLEGT dan lain-lain. Jadi itu luar biasa sekali evolusi perkembangan dari tata usaha yang dulunya manual, petugas di lapangan masih mencatat manual, kemudian disahkan oleh petugas-petugas dari Kementerian Kehutanan, aparat-aparat di daerah, kemudian bertransformasi menjadi sebuah sistem digitalisasi yang itu dapat diakses publik percaya, begitu ya. Nah, tadi saya sampaikan karena sistem ini terus diawasi oleh publik, harus ada perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan, dan kita melihat dalam konteks ini perbaikan-perbaikan dalam merespon tuntutan publik, merespon dinamika. Beberapa di antara tadi saya kira sudah disampaikan oleh Pak Kris. Dari sisi pelaku usaha kita memandang positif. Yang pertama tentu pengintegrasian ya, digital system, PUH ini ke dalam SI PHL begitu ya, atau satu data PHL, karena bagi pelaku usaha tentu kata-kata efisiensi dan efektivitas itu menjadi sebuah benchmark kita, sehingga pengendalian menjadi bagian sistem terintegrasi itu satu sisi yang positif. Kemudian yang kedua, di lapangan kita berhadapan dengan harga-harga kayu yang terdistorsi. Nah, kita melihat ketika kemudian P8 ini memberikan pengetatan terhadap misalnya tadi ya PHAT ya, pemegang hak atas tanah, begitu ya, yang sebelumnya tidak terlalu rigid untuk diatur di dalam sistem tata usaha kayu, yang ini di lapangan berpotensi menimbulkan moral hazard begitu ya, oleh oknum-oknum tentu ya. Kemudian di lapangan juga mendistorsi harga kayu, karena kita berhadapan dengan sistem tata usaha yang membuat kita harus memenuhi kewajiban satu sisi dan berhadapan dengan sistem yang belum diatur. Nah, karena itu tentu terima kasih sekali bahwa kemudian PHAT ini ditetapkan pengaturannya sebagai salah satu subjek di dalam tata usaha kayu ini. Ini tentu akan memperkuat dan menempatkan kesetaraan bagi siapapun yang akan memanfaatkan sumber daya hutan gitu ya. Nah, yang ketiga tentu bicara tentang multi usaha kehutanan ya. Tadi saya kira selama ini kan orientasinya kayu, itu hanya mengatur tentang tata usaha kayu. Ini sudah diperluas bagaimana ruang lingkup atau objeknya tidak hanya kayu, tapi juga hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, pemanfaatan di kawasan dan lain-lain. Jadi banyak sisi positif yang nanti kita akan peroleh, tapi tentu kita juga melihat beberapa yang
mungkin kita sekarang sedang dalam tahap menyampaikan usulan kepada kementerian. Satu misalnya menarik tentang integrasi sistem satu sistem gitu ya. Tetapi kita sangat berharap bahwa pengintegrasian sistem itu harus dipandang sebagai upaya untuk mengefisienkan dan mengefektifkan proses sistem. Dan tidak kami tidak berharap bahwa kemudian dengan pengendalian satu sistem ini justru akan menambah proses-proses administrasi, menambahkan laporan, input dan lain-lain. Jadi message pentingnya adalah bagaimana harus ada penyelesaian dalam proses-proses itu. Terakhir tadi yang soal gamis Pak, gitu ya. Ya kami sadar dan memahami bahwa pilar dari SPLK, pilar dari PU itu harus didukung oleh kualitas, kompetensi, profesional tenaga teknis kehutanan. Nah tentu yang sering terjadi dan saat ini mungkin perlu pengaturan khusus di dalam revisi ini, bagaimana penilaian kinerja tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur ini di lapangan masih ada duplikasi kadang-kadang begitu ya antara LSP, lembaga sertifikasi personil yang memberikan sertifikasi pada tenaga teknis yang menilai itu dengan aparat misalnya dari BPHL, Balai Pengelolaan Hutan di lapangan begitu ya. Nah bagaimana kemudian Pak Dir sistem ini memastikan ada pembagian yang jelas kewenangan itu, siapa yang harus memang menilai, kemudian mengawasi, memonitor dan lain-lain, sehingga sistem ini akan secara efektif dilakukan di lapangan. Itu beberapa hal yang saya kira bisa menjadi masukan kita. Oke, terima kasih Pak Pur. Saya ingin ke Jawa Timur sebenarnya. Ini penasaran juga ya, bagaimana sih selama ini untuk memastikan bahwa tadi semua rantai itu inklusif dapat menjalankan sistem ini. Jadi saya mau ke Pak Kadis Hud nih. Pak Kadis sudah bergabung ya, bisa dengar suara? Sudah Pak. Oke. Terobosan atau sesuatu yang dilakukan di sana ini Putus-putus ya, Dishub itu bisa juga dijalankan di lapangan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Mbak suara saya? Halo? Ya, terdengar jelas Pak Jumadi. Oke. Yang saya hormati Pak Direktur, Ibu Dekan, Kepala Kehutanan Universitas Tanjung Pura, Pak Sekjen APHI. Ini yang kami tunggu Pak Direktur. Dulu saat SIPUH dapat ujian dari Kemenpan RB waktu Bu Siti, itu ada beberapa harapan dari para dewan juri waktu itu. Di antaranya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dekan, Pak Sekjen juga sampaikan juga itu terkait dengan integrasi sistem. Ini sudah lebih maju daripada yang tahun saya masuk pertama di Dinas Kehutanan tahun 2021. Artinya versi 3 ini lebih maju, sudah beberapa ada progres terkait dengan beberapa sub yang akan menjadi satu bagian, contohnya di perhutanan sosial. Yang kami pikirkan itu akan lebih jauh lagi, mungkin next Pak Direktur, terkait dengan substansi arsitektur SIPUH ini yang di perencanaan. Tadi saya diskusi dengan teman-teman itu dengan misalnya connect dengan eselon 1 yang lain, misalnya di Gakum. Ya, jika terjadi kebakaran pada data perencanaan, karhutlah misalnya, ini pasti akan terganggu di sistem data perencanaan sampai ke hilirnya. Nah, kalau ini misalnya teman-teman dari Gakum itu automatically data validasinya cepat, itu bisa diakses di SIPUH. Jadi kalau ini bisa dengan cepat dengan teman-teman di Gakum, bisa demikian. Ini termasuk harapan Dewan Juri waktu Pak Direktur, Bu Menteri dulu dapat pujian dari Kemenpan RB. Jadi ini yang barangkali termasuk nanti dengan teman-teman di Dijen Perhutanan Sosial. Tadi Pak Direktur sudah sampaikan ini nanti akan connect dengan PS. Memang ini yang kita harapkan Pak, kita tunggu-tunggu. Semoga segera detailnya akan bisa segera cepat. Mungkin ini juga kalau pikiran saya Pak, pikiran saya sejak dari dulu saya kerja di Badan Perencanaan 23 tahun yang lalu, itu memang transformasi ke digital itu menjadi sangat urgen dan
tadi saya diskusi dengan teman-teman di bidang perhutanan sosial, itu data Bu Eeng bisa otomatis akan masuk dari masternya di SIPO. Itu apakah data pemegang SKPS-nya, kemudian data RKPS-nya, RKT-nya, termasuk KUPS-nya, itu automatically menjadi master data. Kalau sudah dengan demikian, ketika di lapangan terjadi praktek-praktek transaksi, otomatis SIPO akan cepat untuk mengambil respon. Jadi ini selamat Pak, ini sudah saya tunggu-tunggu ternyata keluar juga ini Pak, keluar sudah. Jadi mudah-mudahan cepat Pak Direktur. Jadi biar teman-teman di lapangan, saya kemarin ke Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang Pak. Saya dengan Ibu Wamen PPA, Ibu Veronika Tan, itu beliau ternyata juga concern di perempuan di area perhutanan sosial. Kelompok tani hutannya Pak Direktur, itu kapan Pak saya segera bisa membayar PNBP? Dan tanamannya Pak mungkin segera didiskusikan. Bambu Pak, bambu yang besar-besar itu, dan ada sekitar hampir 200-an hektar Pak, 12 ribuan batang itu. Mereka itu tidak segera dapat duit, tapi kapan saya bisa segera membayar PNBP? Itu Pak Direktur. Ini kan potensi yang luar biasa. Jadi ini yang kita harapkan, dari connect-nya SIPO dengan KUPS nanti kita harapkan secepat mungkin, sehingga teman-teman petani di Jawa Timur, Bu Dekan nanti perlu datang ke sini juga nih, area PS kita. Ada PS kita yang transaksinya kopi sudah sampai 46 miliar per tahun, Pak. Ini bahkan mereka sudah dapat kayak semacam restitusi dari mitranya. Jadi ternyata masyarakat itu Pak Direktur segera pengen bayar itu Pak, pengen bayar. Jadi supaya bayar aja enggak ribet, itu yang diharapkan, tidak sulit. Jadi ini yang diharapkan. Jadi ternyata mereka tidak kapan saya dapat duit, tapi kapan saya dapat segera membayar. Karena apa Pak, di lapangan Pak Direktur kondisinya mungkin berbeda-beda, tetapi fakta yang kami temukan itu bersinggungannya teman-teman di kelompok perhutanan sosial dengan APH Pak. Jadi ini yang masa transisi ini Pak Direktur sudah paham, pasti RP-nya belum keluar. Ini harapan kita segera digulirkan sehingga tata usahanya itu sudah dalam waktu singkat lah, dalam waktu cepat, biar teman-teman saya tidak jadi Pak. Jadi memenuhi panggilan-panggilan Pak Direktur. Jadi pengen bayar tapi belum bisa dipanggil Pak. Ini yang mestinya Mbak Moderator tahu dipanggil Bu ya, dipanggil APH Pak, panggil APH. Jadi ini yang kedua, pengalaman kami Pak Direktur, mungkin Pak Direktur sudah dengar, saya dulu waktu Bu Siti Nurbaya dapat penghargaan, beliau menyebut bahwa yang sudah mereplikasi Jawa Timur masih cantiknya. Cuma sekarang saya bergeser Pak, bergesernya di area hutan rakyat Pak. Kami punya 617.000 hutan rakyat yang produksi kayunya sudah melebihi kayunya perhutani. Kita sudah sampai 4 juta meter kubik, perhutani saat ini sekitar 500.000 meter kubik. Ini kami membuat nama SIPO R Pak. Jadi niru-niru Pak Direktur Pak, tapi saya kasih R-nya Pak. Tujuan kami adalah sebagaimana diatur di peraturan perundangan, kita dalam waktu singkat, simple, sederhana, bisa segera menerbitkan SKR. Yang kedua, itu geolokasi juga dapat kita menjadi konten di platform, di sistem kami, sehingga ini akan memenuhi kaidah untuk traceability di negara-negara tujuan ekspor seperti di Uni Eropa yang menerbitkan UDR. Jadi ini yang sudah kami lakukan sekitar hampir 2-3 tahun ini, kita terus mengembangkan itu, supaya masyarakat di hutan rakyat itu mereka, jadi kadang-kadang APH itu tidak kenal kayu hutan rakyat atau hutan kawasan Pak. Jadi kalau ada kayu di truk besar-besar pasti dia dicurigai Pak. Dan ini membantu mereka untuk ketenangan mereka, itu seperti yang Pak Direktur bangun, saya di R-nya. Harapan saya Pak, SIPO R ini bisa kompatibel dengan SIPO, karena di situ ada hutan rakyat, ada PPH yang menggunakan kayu dari hutan rakyat. Jadi ini sistem bisa kompatibel sehingga saling bisa memberikan input ke sistem yang Pak Direktur sedang kembangkan saat ini. Mudah-mudahan ini segera cepat Pak, terutama yang di PS Pak. Ini teman-teman yang segera pengen bayar PNBP ini Pak. Kasihan mereka nanti nunggu-nunggu lama tadi, teman-teman akan resah. Jadi intinya saya terima kasih Pak Direktur.
saya pikir di daerah kita juga tahu seperti apa kita harus membantu Pak Direktur untuk bekerja dalam ekosistem kehutanan. Terpenting bahwa kita jaga bahwa aplikasi sistem ini akan menjaga instrumen-instrumen hutan lestari, sehingga kalau kita harapkan ke depan Pak Direktur, SIPUH ini bisa menjelma menjadi decision support system. Jadi tidak hanya sekedar sistem informasi, tapi decision support system. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Terima kasih Pak Jumadi. Kita barusan pinjam pengamatan mata, telinga, hati Pak Jumadi ya, apa yang terjadi di Jawa Timur gitu. Luar biasa sudah mendevelop SIPUH R. SIPUH R. Dan harapannya tadi ini bisa harmonis gitu, implementasi regulasi secara nasional. Mungkin Pak Direktur bisa memberikan komentar ya apa yang tadi jadi terobosan di sana, tapi juga ada harapan ke depan bahwa ini bisa kompatibel gitu, dan pada akhirnya akan menjadi apa tadi, sistem decision support system. Decision support system. Jadi SIPUH menjadi decision support system. Silakan Pak Direktur. Ya, terima kasih Mbak Alia. Terima kasih Pak Kadis. Ini luar biasa karena di Jawa Timur ini sebagai pionir dari si cantik berubah ke sekarang namanya SIPUH R. Itu sebenarnya juga berkolaborasi dengan kami dan tentu saja bisa kompatibel. Jadi menggarisbawahi yang disampaikan Pak Pur juga bahwa sudah ada semacam kesadaran bahwa penatausahaan ini adalah mengejar dignity atau wibawa dari hasil hutan kita, bahwa apa yang kita ambil dari hutan itu adalah pertama ada yang legal, dan itu melalui penatausahaan tadi, melalui SVLK. Jadi di luar negeri pun sudah dikenal bahwa produk Indonesia itu legal. Dulu zaman reformasi kita disebut bahwa banyak illegal logging. Nah, itulah itu sudah kita tata. Sekarang mereka sudah memiliki wibawa bahwa produk hasil hutan kita itu berasal dari sumber yang legal. Nah, sekarang sudah ada perkembangannya. Memang SIPUH ini ditujukan untuk hutan alam awalnya. Nah, kemudian sudah mulai ada traceability juga dibutuhkan untuk hutan rakyat. Nah, hutan rakyat inilah yang dikembangkan oleh teman-teman di Jawa Timur untuk SIPUH R ini, dan kami dengan tim juga mengembangkan juga dan nanti bisa berkolaborasi sehingga kalau kayu itu berasal dari hutan rakyat itu bisa juga ada geolocation-nya, ada jenisnya, ada ukurannya, dan itu tadi traceability supaya mereka bisa berdagang. Mereka berdagang tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Dan sekali lagi adalah dignity, karena kita berbicara terkait dengan non-tarif barrier. Non-tarif barrier itu bukan karena harganya, tapi kadang-kadang produk kita bisa di-ban karena itu ilegal gitu. Itu mencuri dari hutannya sendiri. Kita bisa sampaikan bahwa dengan SVLK, dengan sudah mengikuti tahapan-tahapan SIPUH, itu semua dari sumber yang legal. Nah, tadi menarik yang disampaikan Pak Kadis terkait dengan eselon 1, ya, memang sistem informasi ini banyak, tapi kita pilih-pilih. Di PHL sendiri itu kita punya Sipashud untuk perencanaannya. Kemudian ini di tingkat BBPH. Kalau perhutanan sosial itu semacam ya mini korporasi lah. Nah, di situ kita sedang on the progress Pak Kadis. Progress untuk berintegrasi dengan Go KUPS. Jadi supaya pada saat teman-teman PS ini memasukkan itu tidak perlu lagi kita memasukkan data SK-nya, data apa yang akan perencanaannya, karena kita harus punya dasar. Nah, integrasi di antara eselon 1 sedang kita lakukan. Begitu juga dengan planologi dan juga dengan data perizinan PPKH misalnya, itu juga sedang dilaksanakan. Dan tadi misalnya dengan Sipongi, dengan adanya titik api itu kita juga bisa integrasikan. Tapi ini bertahap Pak Kadis ya. Kalau yang paling dekat tadi saya ambil adalah terkait dengan PS. Jadi bulan-bulan ini kami mencoba berintegrasi dengan Go KUPS. Kami harapkan sebelum tahun ini berakhir kami sudah bisa luncurkan SIPUH PS. Tapi secara keproyekan kan semua berhenti di Desember ya, dan nanti awal tahun kita bisa luncurkan secara target kami tahun depan awal itu kami sudah peluncuran untuk SIPUH PS-nya, Bu. Oke, apakah ini harapannya direplikasi juga oleh daerah-daerah lain, provinsi lain gitu kan? Sudah ada Jawa Timur, mungkin ada Yogyakarta ya? Ya, Jogja dengan Sikaryo itu ada namanya. Lokal ini. Ya. Jadi memang kita nanti berintegrasi dengan daerah yang memang sudah siap dan kita tidak memaksakan. Tapi intinya adalah
kita ingin menata usahakan ini. Terima kasih Jatim sudah mulai dengan si Cantik dan sekarang ada si Puh R, itu nanti kita kolaborasikan. Mengenai kemudahan membayar itu memang banyak masuk ke kami Pak, cuman bottlenecknya sekarang di PS. Jadi ganis-ganis HHBK yang ada di PS ini sedang kami tambah Pak, karena mereka pinjam-meminjam itu ternyata memakan biaya juga. Jadi kami menargetkan supaya ganis-ganis HHBK itu kita uji komkan supaya mereka bisa membantu, mereka bisa mengakses SIPUH-nya, bisa mengakses si PNBP-nya, sehingga pembayaran itu bisa lebih mudah. Untuk saat ini bisa menghubungi teman-teman di BPHL, mereka pasti akan membantu Pak. Jadi kita sudah membuka sekat, ini bukan Dirjen PS, Dirjen PHL, tetapi ini adalah Kementerian Kehutanan dan ini adalah negara Indonesia. Karena tadi 80% dari PNBP kembali ke daerah untuk membangun negara kita. Jadi kita sudah mencoba membuka sekat itu dengan cara, silahkan kalau misalnya berkeinginan, tapi belum tahu caranya terkait bagaimana membayar PNBP, silakan ke BPHL. Kita memiliki 18 BPHL di seluruh Indonesia. Tadi validasinya ya, kalau bisa dipercepat gitu ya kata Pak Jumadi. Oke, saya ingin ke Bu Faradiba dan juga mungkin Pak Pur bisa membantu menjawab. Kalau dari perspektif pelaku usaha dan juga dari Bu Faradiba gitu ya, apakah penyempurnaan regulasi ini sudah memberikan keseimbangan gitu antara kemudahan berusaha, kepastian administrasi, kewajiban menjaga legalitas serta ketertelusuran hasil hutan. Tadi kan kalau misalnya bicara ini semua digitized gitu ya, harusnya kan lebih easy, lebih simple lah gitu. Apakah itu yang dirasakan kesederhanaan itu sudah benar-benar dirasakan di lapangan gitu, atau masih ada hal-hal yang cukup kompleks, ini memindahkan saja maksudnya data-data ke platform yang lebih digital, padahal kan sebenarnya kita bukan cuma mau benerin administrasi ya, tapi ini the whole foundation gitu. Iya baik. Jadi memang spirit yang dibangun itu bukan sekedar administrasinya, tapi adalah satu data, satu rujukan, satu standar, dan ini untuk membangun trust dan juga mendukung untuk usaha, terutama misalnya PBPH. Jadi bagi pelaku usaha yang menjalankan ini harus mendapat dukungan dari pemerintah bahwa kayu-kayu legal yang telah mereka usahakan itu harus mendapat market yang jelas di dunia global gitu. Karena dengan SIPUH ini harapannya setiap pelaku usaha yang melakukan, mereka memberikan data, kemudian asal kayunya jelas, usahanya jelas, marketnya juga harus jelas gitu. Jangan sampai ketika mau menjual terus bingung ya Pak Pur ya, ini ada halangan nih karena nggak ini, padahal dari sistem SIPUH ini negara harusnya mendukung usaha-usaha legal yang telah dilakukan oleh PBPH untuk menjual kayunya. Nah kemudian penguatannya juga ini untuk akuntabilitas juga. Jadi akuntabilitas tidak hanya dibebankan ke satu pihak, tapi akuntabilitas ini bersama dibangun. Artinya sistem SIPUH yang ada ini bisa mendukung bahwa Indonesia di mata dunia kami telah melaksanakan satu sistem yang lestari, sustainability, tracer juga bisa ditelusuri asal usulnya, dan transparansi yang utama. Itu yang utama, sehingga persoalan-persoalan yang terdapat di TAPAT itu bisa untuk diatasi dengan SIPUH ini, terutama dukungan bagi green investment. Oke. Ya. Bagaimana kalau Pak Purwadini? Pasti bisa lebih memberikan gambaran pada kenyataannya ya, bagaimana yang dirasakan? Ya Mbak, kalau kita melihat efektivitas dan efisiensi sebuah sistem gitu ya, tentu yang pertama kita harus mengkomparasikan antara input atau resources yang dialokasikan dan output yang dihasilkan. Baru kita mengetahui seberapa jauh efektivitas dan efisiensi sistem itu kemudian dapat digunakan oleh user. Nah, tentu yang paling utama kita bisa melihat kira-kira beberapa tolok ukur ya, seberapa invest nantinya, kemudian sistem ini akan efisien dan efektif. Sampai dengan saat ini banyak hal sudah kita lihat kemajuannya, tapi perkembangan perubahan ini kita bisa lihat dari beberapa tolok ukur ke depan gitu ya. Satu, seperti biasa tentu terkait dengan cost efisiensi ya, digitalisasi sistem, kemudian penyatuan integrasi dan lain-lain itu
pada dasarnya efektif, efisien ketika kemudian dari sisi user kami begitu ya, ada penurunan beban biaya, dan itu beberapa saat 10 tahunan ini sudah cukup jauh sekali berkurang biaya seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang kedua, apakah memang terdapat penyederhanaan dalam format, kemudian cara men-input data, kemudian dan pengadministrasian, begitu ya. Sekali lagi Pak Dir, kami tentu berharap dengan penyatuan ini banyak penelitian dilakukan. Namanya juga tinggal satu, begitu ya. Dengan beberapa sistem tadi yang tadinya terpisah-pisah, kemudian itu diintegrasikan. Tentu harus ada penyederhanaan format sehingga satu, supaya sistemnya nggak terlalu berat juga, begitu ya. Ketika semua sistem RPBI, kemudian Sipasut, kemudian Sipato gitu pada disatukan, saya nggak kebayang gitu bagaimana sistem ini mempunyai kapasitas yang nanti bisa diandalkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana aksesibilitas dari user terkait dengan kemampuan dan kapasitas teknologi, begitu ya. Ambil contoh kenapa ini selalu menjadi concern kita Pak Dir, Mbak Rama, gitu ya. Untuk HTI misalnya, 1 jam saja sistem itu berhenti, begitu ya. Ribuan truk itu nggak bisa berjalan, begitu ya. Ini untuk HTI. Karena apa? HTI itu setiap hari jutaan produk yang diproduksi kemudian diantar dari lapangan ke pabrik. Dan karena seluruhnya untuk pengantar itu kan kita ada penerbitan SKSH ya. Dan itu harus diterbitkan sebelum diangkut sampai dengan pabrik. Makanya tadi saya bilang 1-2 jam, apalagi sehari itu teman-teman udah pada gelisah semua itu. Jadi ini akan tantangannya ke depan dengan penyatuan digitalisasi ini adalah memastikan bagaimana akses dari pemegang izin dapat dibuka secara leluasa. Tentu harus ada kerahasiaan ya. Dan kedua yang tadi itu dibarengi dengan penguatan kapasitas teknologi tentang bandwidth dan macam-macam lah. Nah, yang keempat tentu terkait dengan kecepatan sistem ini merespon, gitu ya. Ambil contoh misalnya tentang Sipasut. Sipasut ini memberikan kemudahan kalau kita mengajukan rencana kerja tahunan, begitu ya, ada batasan waktu, gitu ya. Nah, sudah ditetapkan sekian hari kita harus mengajukan RKT, sekian hari itu nanti self approval. Nah, tentu tantangannya ketika kita sudah menyampaikan karena udah ada sistem, bagaimana kita mengetahui bahwa proses-proses yang non sistem itu dilakukan sesuai dengan kecepatan di sistem tadi, gitu. Itu yang kita kenal bahwa kecepatan processing sesuai dengan target waktu itu memang kita harapkan. Kan seringkali kita begini Pak Dir, Mbak Rama ya, di dalam aturan kan ditetapkan bahwa ketika kita mengajukan ini paling lambat sekian hari itu sudah harus direspon, sudah harus diselesaikan. Begitu ya. Tapi kan kadang-kadang ada gap nih antara proses-proses yang dilakukan secara manual dengan proses-proses yang di sistem. Nah, bagaimana kemudian mengintegrasikan, menyelaraskan ini. Nah, yang terakhir saya kira terkait dengan bagaimana sistem ini dibangun, diterima oleh semua pihak, begitu ya. Pendekatan-pendekatan apapun yang dilakukan, publik mengetahui bahwa ini tidak hanya diberikan kemudahan karena mempermudah pelaku usaha, tapi juga ada akuntabilitas dan lain-lain. Itu kita bisa lihat tolok ukur itu ke depan, moga-moga kita bisa dukung bersama. Oke, terima kasih masukannya nih di Pak Pur tadi cukup banyak ya, dari Ibu Faradiba juga. Kalau kita bicara soal traceability, tadi kan legality menurut Pak Dir bahwa memang Indonesia sudah terkenal sekarang, kita tidak lagi secara ilegal gitu ya, mengambil hasil-hasil hutan, itu sudah diakui oleh negara lain gitu, global. Tapi bagaimana dengan traceability? Kira-kira apa sih yang menjadi keunggulan produk-produk hutan Indonesia dalam cakupan traceability ini? Apakah ini akan menjadi nilai tambah juga atau value yang lebih bisa kita jual gitu kan ke ranah global? Ya, Mbak Alia, jadi untuk traceability ini kembali dari mana dia pernah tumbuh. Jadi negara luar itu menggarisbawahi bahwa
mereka menghindari itu dari area yang deforestasi. Seperti contohnya Uni Eropa. Kita bisa membuktikan bahwa kayu yang dikembangkan secara sustainable forest management ini, kita juga melakukan penanaman. Jadi itu dari kawasan hutan. Jadi kita bisa buktikan dengan geolocation yang kita kirim ke sana. Mereka sudah sangat rigid. Kalau misalnya kurang dari 4 hektar, cukup 1 titik. Misalnya di hutan raya. Tapi kalau lebih dari 4 hektar, mereka dalam bentuk poligon. Dan itu sudah menjadi due diligence kalau kita mengirim produk-produk turunan dari kayu ini ke Uni Eropa. Begitu juga dengan kopi, juga dengan kelapa sawit, dan yang semuanya dalam konteks kehutanan itu kita bisa buktikan. Dan itu traceability ini mereka bisa tanya, karena di Sipuh ini kan berdasarkan segmen. Dulu TPK-nya di mana, dia tumbuh di mana, kemudian dia dibawa ke industrinya di mana, itu kita bisa trace. Dan kalau mereka membutuhkan, saat ini mereka belum membutuhkan per segmen. Mereka masih membutuhkan dulu pohonnya hidup di mana. Ya, itu sudah kita bisa berikan. Jadi tadi juga menyambung yang Pak Kadis tadi ada ketinggalan Mbak Alia terkait dengan fungsi decision support system. Kita yang Pak Pur sampaikan tadi juga kita mengembangkan namanya SIKANAS sekarang. Sistem Kehutanan Nasional tingkat menteri, tingkat kementerian maksud saya. Nah di situ dari PHL nanti juga akan sistem informasinya kayaknya banyak ini. Nah kita integrasikan di SIKANAS ini. Nah ini masih dalam on the process. Bahkan nanti juga Sipuh R dari teman-teman Jatim juga bisa kita integrasikan di situ. Itu aja mungkin tambahannya. Oke. Jadi kira-kira kalau misalnya kita bilang bahwa kita pengen nih pasar Amerika dan juga pasar Eropa ya untuk percaya dengan sistem Indonesia, itu bagaimana ya untuk memastikan itu gitu? Karena Indonesia ini kan udah moving forward, udah cukup jauh gitu. Apalagi ya namanya hutan Indonesia itu luas sekali dan banyak sekali sebetulnya yang bisa diambil, dan ada target tadi bagaimana kontribusi hutan untuk PDB kalau menurut Pak Erwan gitu ya. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Jadi kita itu adalah fungsi diplomasi dan fungsi marketing. Jadi fungsi diplomasi adalah kita menyampaikan kepada negara-negara bahwa kita sudah mengambil dari hutan itu sudah ada traceability-nya, sudah legal dan dari sustainable. Kita karena ini mandatori, setiap hasil hutan yang dikirim ekspor itu harus mengikuti penatausahaan dan harus masuk ke SVLK. Dan itu kita sudah gaungkan melalui kedutaan-kedutaan yang ada dan juga melalui Indonesian Trade Promotion Center milik Kementerian Perdagangan, ITPC yang ada di seluruh dunia, perwakilan Indonesia di sana, itu kita sudah gaungkan. Ya memang ini dari pemerintah ya, mandatori. Memang ada sertifikasi-sertifikasi lain yang mereka B2B, itu mereka melakukan sendiri. Tapi intinya adalah dengan diplomasi G2G, itu sudah kita selalu sampaikan bahwa untuk yang ke Amerika, kita sudah memenuhi LASI Act. Kemudian kalau untuk ke Australia, kita sudah menandatangani country specific guideline. Jadi sudah diterima sebenarnya. Nah, kemudian untuk EUDR kita memiliki FLEGT. Dan ini fungsi diplomasi ini terus kita gaungkan. Jadi ada beberapa negara seperti China, itu juga kita sudah dalam tahap pembentukan working group supaya keduanya mengenal. Kita tawarkan, ini ada SVLK loh. Nah itu mereka sudah paham dan sedang dalam tahap proses diskusi. Ya. Jadi memang perlu proaktif juga dari segi diplomasi ya. Oke, saya ingin mengingatkan semua peserta nih untuk mengisi link, jangan lupa karena nanti akan ada sertifikat yang dibagikan kepada seluruh peserta yang terutama mengisi link. Jadi jangan lupa ya. Setelah ini kita ingin mendengar pertanyaan-pertanyaan dan juga mungkin ada masukan, silahkan untuk bisa disampaikan langsung kepada kami di sini. Kita mulai dengan pertanyaan dulu ya. Ini dari Pak Iskandar, Pak Diki Iskandar dari Lampung. Pertanyaannya adalah contoh kasusnya di Lampung ya. Tidak ada media pembayaran PNPB HHBK karena belum tersedia GANIS dan SKSHH yang berpotensi kehilangan PNPB khususnya di persetujuan perhutanan sosial. Nah ini bagaimana? Bisa dikomentari mungkin dari spesifik ya. Tapi sebenarnya Lampung ini paling tinggi loh Bu. Jadi untuk pembayaran PNBP HBK saat ini paling tinggi di angka kami. Jadi kalau misalnya ada masalah silahkan menghubungi BPHL setempat. Itu yang bisa kami sampaikan dulu. BPHL Lampung itu ada sendiri dan dia memang concern terhadap pembayaran PNBP ini.
berdasarkan data perhutanan sosial di Lampung, itu termasuk yang tinggi dalam pelaksanaan SIPUH, dan upaya peningkatan kapasitas selain uji kompetensi melalui penilaian kinerja, juga dilakukan bimbingan teknis yang berkelanjutan oleh Balai sebagai pembina GANIS di lapangan. Jadi totalnya itu di Lampung itu ada 172 perhutanan sosial, dibandingkan dengan katakanlah Bali itu hanya 28, dan itu mereka sangat aktif. Jadi sesuai data SIPUH dokumen SKS Haga itu oh ini enggak ya? Oke. Jadi intinya di Lampung ini memang potensinya besar dan saat ini menduduki ranking paling tinggi untuk pembayaran PNBP dari HHBK. Kalau ada permasalahan silakan menghubungi BPHL, dan kami khusus untuk Lampung ini kita beri perhatian khusus, reward juga. Karena tadi ya, bahwa 80% kembali ke Lampung juga kan. Nah itu kita akan tingkatkan kapasitas GANISnya, akan kita tambah jumlahnya. Ya dari yang sudah ada kita harapkan dengan begitu untuk pembayaran PNBP-nya bisa menjadi lebih mudah dan bisa meningkat. Iya. Oke Pak Diki Iskandar, jangan khawatir ya, tadi ada perhatian khusus dari kementerian karena Lampung ini ada di posisi pertama. Jadi silakan hubungin BPHL kalau misalnya tadi ada kesulitan untuk pembayaran PNBP-nya. Kita ke pertanyaan yang kedua dari Pak Ibrahim. Ini juga hampir sama sih sebenarnya mungkin ya. Perlu kemudahan dalam pembayaran PNBP, perhutanan sosial, dan peningkatan kompetensi GANIS pendamping perhutanan sosial. Mungkin dari Bu Faradiba atau Pak Pur boleh lo menambahkan kalau ada insight mengenai kemudahan gimana ya supaya PNBP ini lebih gampang gitu dilakukan. Iya. Sebenarnya fokusnya di GANIS justru ya. Jadi Pak Dir mungkin bisa melibatkan universitas supaya sudah ada ya. Iya betul bola nih. Kompetensi dan juga dari fresh graduate kami, karena di universitas khususnya di prodi kehutanan itu perhutanan sosial menjadi mata kuliah wajib. Dan juga bisa untuk menunjang kompetensi menjadi GANIS, sehingga jika kita bisa kerjasama antara kementerian dan universitas untuk satu program supaya GANIS ini bisa lebih banyak dan tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung PNBP juga gitu. Jadi semakin banyak GANISnya, PNBP meningkat juga, tadi sesuai arah pesan Pak Erwan, jadi meningkat juga sumbangan dari sektor kehutanan ini. Wah, ini langsung deal ini. Langsung deal. Jadi saya boleh. Silakan. Ini menarik. Saya mungkin bicara konteks perhutanan sosial dalam konteks kemitraan kehutanan karena di areal konsesi ya. Ini fakta di lapangan agak berbeda dengan Pak Kadis Jawa Timur nih Pak. Teman-teman di lapangan yang ada masyarakat kemudian sudah mengembangkan HBK begitu ya. Memang masih ada keengganan karena itu dianggap memberikan tambahan cost begitu ya untuk petani nih Mbak. Jadi misalnya itu di areal PBBH ya, di areal PBBH. Padahal mereka sudah memanfaatkan sumber daya di situ, misalnya menanam singkong lah ya, atau menanam tebu di areal itu. Nah terus kemudian ketika kemudian mereka harus membayar PNBP, mereka merasa keberatan sehingga beban itu kemudian diberikan kepada PBBH karena itu di areal PBBH begitu ya. Nah saya kira dalam konteks perhutanan sosial yang dalam bentuk kemitraan kehutanan begitu ya, mungkin perlu memang disiapkan kemudahan-kemudahan Pak untuk menyelesaikan case-case di lapangan seperti itu tadi ya, mungkin dari sisi proses pembayarannya begitu ya. Terus kemudian kalau di dalam PP 36 itu kan untuk masyarakat dikenakan tarif separuh daripada konsesi ya, hanya 3%. Nah, dalam konteks itu dikelola di dalam areal manajemen PBBH yang untuk masyarakat tadi, memang perlu dibangun sebuah mekanisme khusus Pak Dir supaya teman-teman ini merasa itu tidak menjadi beban, tapi mereka merasa bahwa oh karena saya melakukan ini di areal kawasan hutan jadi sebuah kewajiban. Tentu dari kami terus membangun dialog dengan masyarakat, tapi sangat penting juga dibarengi dengan proses-proses kemudahan dalam PNBP. Tadi Pak Dir, apakah mungkin ini sudah memang direncanakan masuk dalam regulasi yang ada ini, revisi P8, atau akan ditampung dulu atau bagaimana? Iya Mbak, kalau untuk yang PS, kemitraan kehutanan, saat ini
yang berlaku adalah dia masih 100% karena entitasnya adalah di PBPH. PBPH bermitra, ada PS di situ. Nah, itu kita masih kenakan tarif 100% karena kita berdasarkan aturan yang ada. Nah, untuk yang P8 ini memang kita tidak khusus menyoroti itu, tapi mungkin ada masukan resmi, Pak. Kalau misalnya dari teman-teman korporasi ingin mensoroti terkait permintaan supaya diperlakukan seperti PS murni, tapi silakan. Itu karena inilah gunanya ya kita mendengarkan dari teman-teman. Dan saya bilang tadi langsung deal dengan Bu Farah tadi. Ini Ganesh ini punya persyaratan, diantaranya adalah kalau bisa S1 kehutanan itu tinggal uji kom. Nah, itu mungkin nanti kami akan tindak lanjuti Bu Farah terkait dengan perguruan tinggi yang punya S1 kehutanan kan banyak ini ya. Itu nanti akan betul karena uji kompetensi itu satu kepakaran itu 2,5 juta. Itu nanti kita bisa supaya target di tahun ini Ganesh yang merupakan bottleneck itu bisa kita lakukan, kita solving problemnya. Dan juga nanti monggo Pak Pur kalau misalnya bisa bersurat ke kami, jadi kami punya dasar Pak untuk menyampaikan supaya kemitraan ini bisa dianggap sebagai PS murni karena saat ini masih 100% Pak. Yang membantu masyarakat bukan kita. Betul. Tapi kan kita ingin memberikan mereka aspek legalitas nih Mbak. Kita selalu sampaikan, Anda kerja di kawasan hutan nggak punya legalitas loh. Kalau Anda mau kita bangun legalitasnya kita bermitra gitu ya, tapi Anda harus bayar PNBP. Ya nggak apa-apa sharing ininya ya bebannya dengan kita begitu kan. Nah, jadi akhirnya yang terjadi sekarang pada sembunyi-sembunyi. Ditambah gadisnya juga belum. Ini udah MOU kok. Jadi mudah-mudahan bisa lebih banyak ini kita harus cari win solution untuk lihat. Mungkin kita bisa tanya Pak Jumadi, pengalamannya di Jawa Timur gimana nih Pak? Sampai semuanya nggak tahu lagi kapan ini bisa langsung dikerjakan pembayarannya. Tadi apakah ada pengalaman Pak Jumadi yang bisa di-share sebagai lesson learn gitu ya untuk wilayah lain juga? Silakan Pak Jumadi. Terima kasih. Jadi untuk pembayaran PNBP ya Pak ya. Jadi sebenarnya di kita sudah di PS kita sudah banyak sekali. Jadi cuman beberapa hal itu hambatannya tidak di Pak Direktur ya. Ternyata ada di Bu Eng Pak, di Bu Eng. Jadi tapi saya kembali ke Pak Direktur lagi Pak. RP-nya Pak. RP-nya segera keluar. Dari RP tidak keluar ini masa transisi ini menjadi hambatan bagi teman-teman saya kelompok tani hutan yang akan berproses secara legal. Karena mereka sudah contoh Pak, mereka sudah nanam saat dengan perhutani. Itu investasinya kelompok tani hutan. Ketika di 287 atau 149 itu pindah ke KDPK, itu dan saatnya tebang, sementara RP-nya belum keluar, ini jadi problem Pak Direktur. Jadi ini yang kemarin kita dengan Komisi 4 DPR RI waktu di Surabaya, itu dengan Pak Waka, itu nanya ke temannya Pak Direktur waktu itu, kapan keluar RP-nya 2 hari lagi, ternyata 2 hari itu setelah 3 bulan yang lalu. Ya mudah-mudahan Pak Direktur bisa titip Pak ya, titip biar apa? Biar tata kelola tata usaha ini menjadi clear. Tapi saya bisa membuat formula Pak kemarin di Lumajang, itu dengan teman-teman perhutani, ternyata yang membayar PNBP nanti atas namanya di perhutani Pak. Jadi nanti ada rekayasa model sosial kami dengan perhutani, dengan kelompok tani hutan. Nah itu ada case-case yang masa transisi ini, sebenarnya tadi yang saya sampaikan bahwa mereka segera ingin bayar PNBP supaya apa? Diakui legalnya. Dari instrumen bayar itu instrumen legalitas. Jadi bagi kelompok tani hutan, gitu Pak. Jadi ini yang tapi ada juga yang mereka sudah clear misalnya ada pemegang SKPS di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Pak. Yang usaha pokoknya kopi, sebenarnya ada yang lain juga. Ada durian, ada jasa wisata, jasa lingkungan, objek wisata. Tapi saat ini yang masih tersedia, itu di kopi ya kita garap kopi dulu. Mereka transaksi sampai 45 miliar, Pak. Untuk di satu kelompok KUPS saja. Itu hanya satu komoditi, Pak. Duriannya, Pak, sebenarnya kalau kita hitung-hitung, Pak. Dia kalau musim, itu per weekend bisa jualan 500 juta Pak. Itu karena ada tempat wisata di sekitar situ. Nah kalau kita semakin cepat untuk bisa mengkolek itu, saya pikir akan signifikan Pak. Sebagai kritiknya Bu Menteri Keuangan waktu itu, waktu Kongres Kehutanan, kok rasionya kecil sekali sih.
PNBP-nya di sektor kehutanan kan gitu Pak. Ya, jadi termasuk GDP-nya kok growth-nya hanya 5% Pak itu. Jadi ini yang barangkali PS ini bukan turun derajatnya, saya pikir juga akan HBK-nya akan banyak sekali produknya Pak di agroforestry dengan tidak mengurangi kaidah tata kelola hutan lestari. Ini menjadi saya pikir showcase yang baik lah untuk tata kelola di tempatnya Pak Direktur. Jadi ada masa transisi yang untuk pembayaran itu menjadi kita rekayasa ada model karena sambil nunggu RP Pak. Ada yang mereka sudah clear karena memang sudah SK transformasi di beberapa kelompok, tapi ada juga komoditi yang kita belum nyantol untuk sipuhnya Pak. Jadi ini barangkali nanti bisa kita kembangkan seperti tadi saya sampaikan bambu Pak, mungkin bambu bisa nggak ya pakai itu. Sementara kemarin Pak Ketua KTH itu Pak bambu saya satu batang itu dengan 1.200 saya ketemu angka banyak Pak. Kalau ini bisa, karena kalau tidak dipotong Pak mati Pak, ternyata di rumpun di tengah itu mati. Jadi memang rumpun itu harus dikurangi supaya mereka bisa hidup terus. Dan ini perlu akomodasi regulasi yang bisa diatur apakah nanti di cap-nya Pak Menteri yang tidak terdapat di permennya Pak Direktur. Jadi beberapa case di lapangan itu seperti ini. Dan mudah-mudahan Pak nanti SIPO R saya itu setelah saya ke para pengusaha itu kita layani, kita layani misalnya 5 tahun ke depan lah. Seperti bisa nggak sih teman-teman di pengusaha sekian rupiah lah bisa untuk membantu operasional teman-teman, nah misalnya gitu, misalnya. Jadi tidak PNBP saja ke Pak Direktur, tapi saya juga dapat retribusi lah. Ketika layanan kami memang sudah dirasakan manfaatnya, itu saya tracing Pak di teman-teman yang kemarin kayunya mereka dari hutan rakyat, mereka di pengguna akhir ekspor ke Eropa, Uni Eropa macam itu, saya hitung datanya. Kira-kira manfaat SIPO R seperti apa? Apakah mereka bermanfaat tidak? Sekarang lagi 3 tahun, mungkin ini masih develop terus Pak Direktur, nanti sambil mohon bimbingannya nanti untuk kami bisa mengatur karena hutan rakyat kami produksinya tadi sudah saya sampaikan sekian kali lipat dari hutan negara di perhutani. Perhutani kita sudah sampai 4 juta meter kubik. Sementara di perhutani sekarang tinggal 500-an ribu lah. Karena teman perhutani kan kemarin ditarik sama Pak Menteri 1,1 juta hektar di Jawa untuk KDPK Pak. Jadi teman-teman agak susah Pak perhutani. Jadi tapi sebenarnya kalau saya menghibur mereka sama-sama. Dan juga tadi sharingnya ya, bagaimana sih supaya memudahkan untuk pembayaran PNBP, tapi juga ada tantangan berikutnya. Karena ini sepertinya mindsetnya udah entrepreneur sekali gitu ya Pak Jumadi ya. Nah, saya ingin mengakomodir satu pertanyaan lagi. Sepertinya kita masih punya waktu sedikit. Ini dari Pak Abil atau Saudara Abil. Di rancangan draft P8, apakah informasi traceability seperti geolokasi dari hulu sampai hilir, informasi pembayaran PNBP bisa diakses, dibuka untuk masyarakat publik sebagai salah satu bentuk pengawasan dan transparansi terhadap sistem? Tapi saya juga ingin menggarisbawahi apakah semua data ini benar-benar bisa terbuka atau ada yang dilindungi? Mungkin kaitannya dengan kepentingan usaha gitu. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Abil. Ini kayaknya dari kaum telapak nih ya Mas Abil. Baik, jadi untuk melalui sistem penata usaha hasil hutan, memang kita memastikan seluruh transaksi tercatat di SIPUH dan memastikan traceability-nya. Dan proses integrasi satu data PHL dan pendistribusian data dan informasi publik memang kita berlapis Bu. Jadi untuk satu data PHL silahkan dilihat, itu ada beberapa yang bisa dilihat, ada beberapa produksi kayu bulat, ada beberapa ini dari mana di antar pulau, itu juga sudah bisa dilihat secara statistik. Tapi ada beberapa yang memang kita jaga karena itu ada kompetisi bisnis ya. Misalnya si A mengambil dari perusahaan B. Nah, mungkin ada kelebihan dan kekurangannya, tetapi di sini untuk persaingan usaha ada beberapa yang kami lindungi data-data tersebut. Tapi kalau karena ini saya melihat Mas Abil ini dari tim independen ya, silahkan bersurat saja kalau ingin mendapatkan akses khusus, karena kami terbuka untuk hal-hal. Ada yang kami buka secara langsung kepada publik, tapi ada yang kami buka
sesuai dengan pertimbangan apakah data itu sensitif atau tidak. Gitu. Jadi kita juga melindungi. Dan tadi yang Pak Kadis tadi memang terima kasih tadi masukannya banyak. Sementara kami catat dulu ya. Jadi RP terutama Pak. Nanti kami siap kami tidak lanjuti. Dan ini adalah bulan ke-6 saya di sini. Jadi sebagai direktur, kayaknya saya perlu ke Jawa Timur nanti ya. Iya, ini sepertinya tadi satu Zoom ini nggak cukup ya. Ke Pak Jumadi ngobrol sama Pak Direktur. Ya, nanti saya ke Pak Jumadi ya. Silakan. Ini sejujurnya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan masih banyak sekali, tetapi sayang sekali waktu kita memang terbatas. Mungkin akan ada kesempatan lain ya untuk bisa berdiskusi seputar tata usaha ini. Saya ingin kembali mengingatkan peserta webinar untuk jangan lupa mengisi link, daftar hadir, masukan, mendapatkan sertifikat pada akhirnya nanti, dan ini akan kami tampung untuk penyempurnaan P8. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin kembali ke Pak Direktur, Pak Krisdianto. Apa sih yang menjadi benang merah ya dari diskusi kita hari ini? Tadi sudah banyak sekali kita bahas gitu ya. Apa pesan utama yang ingin Pak Direktur sampaikan terkait penyempurnaan regulasi penata usahaan hasil hutan dan bagaimana kementerian akan memastikan pada akhirnya masukan dari konsultasi publik yang kita dapat hari ini dan dari sesi sebelumnya ini terakomodasi dalam proses penyusunannya? Ya, baik, terima kasih Mbak Alia. Jadi kita tadi berdiskusi terkait dengan penata usahaan hasil hutan di Indonesia. Yang saat ini kita tidak mulai dari nol, kita tidak mulai dari scratch, tapi kita menyempurnakan dan menjawab dinamika saat ini. Jadi saya sangat senang tadi masukan-masukan dari teman-teman terkait dengan PS, terkait dengan bagaimana sistem tersebut bisa terintegrasi, kemudian dari sisi akademik harus tidak terlalu berlibat dan mudah. Intinya digitalisasi ini seharusnya mempermudah manusia, dan itulah yang akan kita lakukan supaya dignity atau wibawa kita sebagai negara yang memanfaatkan sumber daya hutan itu bisa terpelihara, dan kita dari sumber yang legal, dari sumber yang sustain dan bisa ditrace. Itu menjadi ukuran parameter pada saat kita berdagang secara internasional. Dan ada hal yang baik kok, misalnya di luar negeri itu kita sudah tidak dicap sebagai pencuri di negaranya sendiri, tapi kita sudah menggunakan legal kayu, kursi kayu atau meja itu produk-produk yang merupakan dari sumber yang legal. Untuk mewujudkan legality, sustainability dan traceability kami tidak bisa sendiri. Pemerintah menjembatani adanya, memfasilitasi adanya policy kebijakan. Itulah kami akan mendengarkan dari teman-teman, dari LSM, dari pelaku usaha, dari akademisi. Please do it in dengan letter, dengan surat. Silakan berkomunikasi dengan kami ya. Kami akan ada dasar untuk melakukan perubahan. Karena ini semua dinamis, Bu. Jadi untuk kebaikan penata usaha hasil hutan di Indonesia, kami membutuhkan teman-teman, dan please raise your hand and then tell us what's your problem. Dan kalau bahasa Jawa ini kita sisir satu persatu. Di antaranya target kami adalah pengadaan GANIS. Tadi ada ide untuk GANIS dengan perguruan tinggi, oke, kita akan lakukan. Dan kita akan perbaiki di versi 3 dari sisi keamanan, penambahan fitur, dan mempermudah. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Direktur. Dengan demikian kita akhiri webinar kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Pak Direktur, Pak Krisdianto, dan juga Ibu Faradiba, Pak Purwadi. Jangan bosan-bosan, next time datang lagi, jangan khawatir, akan diundang lagi. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu semua, pertanyaannya, masukannya, semuanya sangat berarti bagi supaya P8 ini semakin sempurna ya. Dan di seri 6 yang akan dilakukan minggu depan ini akan mengambil topik yang juga tidak kalah menarik, transformasi pengolahan hasil hutan untuk mendukung hilirisasi dan nilai tambah sumber daya alam dan sumber daya hutan. Dan untuk jadwalnya bisa dipantau melalui Instagram @ditjenphl. Saya tidak punya pantun maupun kata-kata mutiara seperti Pak Erwan, tapi stay tune demi pemanfaatan hasil hutan untuk semua. Terima kasih, kita berjumpa lagi di sesi webinar selanjutnya. Saya Alia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.